Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ausa Fahmi Zaki Masuri dari kelompok 48 di tempat Darul Ukhwah Wal Karomah. Di sini saya akan mewawancarai salah satu santri mahasiswa dari Ma'had Ali Darul Ukhwah Wal Karomah. Silakan perkenalkan diri Anda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Wahid Zaini, saya santri aktif Pondok Pesantren Darul Ukhwah Wal Karomah, dan juga saya menjadi mahasantri Ma'had Ali di Pondok Pesantren Darul Ukhwah Wal Karomah, khususnya di dalam tahasus fikih bi'ah atau fikih ekologi. Terima kasih. Di sini saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada Mas Wahid. Yang pertama, menurut Anda apa makna menjadi santri bagi diri Anda? Menurut saya sebagai santri, kita tidak hanya belajar kitab ataupun mengikuti rutinitas pesantren, tapi menjadi santri itu melatih atau proses membentuk cara kita berpikir dan bersikap. Di pesantren kita diajarkan untuk bertanggung jawab pada diri sendiri, pada aturan-aturan pesantren, dan juga kita diajarkan dengan melakukan hal-hal yang baik. Gitu. Status sebagai santri itu sebagai pendewasaan diri, agar nantinya kita tidak hanya cerdas secara akademik, akan tapi kita bisa cerdas juga dengan secara moral. Gitu. Itu menurut saya makna menjadi santri. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Mas. Pertanyaan yang kedua, nilai-nilai keagamaan apa yang paling sering Anda dapatkan selama mondok? Kalau nilai-nilai keagamaan yang saya rasakan selama mondok, yaitu kedisiplinan kita dalam beribadah dan juga keikhlasan kita dalam menjalani kegiatan-kegiatan di pondok. Dan di pondok kita juga diajari sederhana, begitu. Kita diajari hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Itu mengajarkan kita kepada rasa bersyukur, begitu. Dan tidak lupa juga kita di pesantren, karena kita hidup bersama-sama dan juga tidak hidup bersama orang tua, artinya kita hidup bersama-sama mandiri di sini. Dengan kebersamaan itu kita diajari dengan nilai-nilai keagamaan yang berupa sikap peduli, sikap sabar, dan rasa kepedulian sesama manusia. Gitu. Itu nilai-nilai keagamaan yang saya rasakan selama ada di pesantren. Jawabannya Mas Wahid sangat membimbing bagi kita ya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya Mas. Ya. Pertanyaan yang ketiga ini, bagaimana Anda memahami tujuan ibadah yang Anda lakukan setiap hari di pondok? Ini kan masalah tujuan ibadah. Sebenarnya dalam konteks ibadah itu setiap kegiatan yang kita niatkan karena Allah itu berupa ibadah, kecuali kemaksiatan ya Mas. Kecuali itu. Artinya setiap hal-hal positif yang kita niatkan karena Allah itu berupa ibadah. Tujuan ibadah yang sebenarnya tidak lain yaitu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
melewati dengan jalur atau jalur-jalur ibadah lainnya seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Intinya pada tujuan sebenarnya ibadah itu yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Ya. Apakah Anda merasa memahami alasan dan makna di balik aturan dan tradisi di pesantren? Alasan dan makna di balik peraturan dan di tradisi pesantren ya? Iya. Tentunya saya sebagai santri aktif di pondok pesantren sudah sekitar 6 atau 7 tahun lebih saya berada di sini. Artinya ya lumayan, sudah lumayan. Ya. Artinya saya sudah melewati beberapa aturan-aturan yang sudah ditetapkan kepada santri, dan juga saya sudah mengenal tradisi-tradisi pesantren lebih mendalam. Makna dan alasan aturan di balik pesantren menurut saya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendidik, terutama karena lumrahnya manusia, bukan cuma santri, manusia itu tidak luput dari kesalahan, keteledoran, dan juga yang lain-lain. Artinya peraturan dan peraturan dulu ya Mas. Iya. Peraturan di sini berperan untuk mendidik kita kepada kedisiplinan agar kita tidak teledor dan juga tidak lalai dalam beribadah ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Alasannya yaitu tidak lain tidak bukan untuk mendidik dan mendidik karakter kita sebagai santri agar lebih baik ke depannya. Kalau tradisi di pesantren itu juga tidak kalah penting, karena kita di pesantren itu dididik secara akademik dan moral, begitu. Jadi kita tidak hanya mendapatkan pendidikan moral, tetapi di pesantren kita juga mendapatkan pendidikan akademik, gitu Mas. Jadi peraturan itu mendidik kita pada keduanya, entah akademik dan juga moral. Kalau tradisi itu lebih kepada moral. Artinya kita di pesantren kita diajari tawadu, itu sudah menjadi tradisi lumrah di pesantren. Tawadu, juga beradab, sopan tuh, walaupun kita sesama santri atau bukan santri itu tahu sopan itu, tapi di dalam pesantren sangat ditekankan kepada sopan, beradab, dan tawadu dan yang lain-lain. Itu lebih kepada mendidik kita dalam segi moral. Itu. Karena hakikatnya santri itu sebagai penerus para ulama, para kiai, dan para pejuang yang ada di dunia ini, gitu. Berarti secara kesimpulannya peraturan ini mendidik kita menjadikan karakter kita lebih baik. Betul. Dan tradisi di pesantren mendidik kita bagaimana kita menjadi manusia yang beradab dan bermoral di masyarakat maupun di pesantren. Karena itu sangat penting dalam kehidupan ya. Moral itu sangat penting dalam kehidupan. Karena sudah kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari di masyarakat, betapa pentingnya kita bermoral di dalam bersosial, gitu. Ilmu tanpa adab kurang juga. Ya betul. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang kelima. Ya. Bagaimana pemahaman Anda tentang konsep manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi? Kita sebagai khalifah Allah, artinya manusia diberikan sebuah tanggung jawab oleh Allah untuk mengelola kehidupan yang ada di bumi. Artinya
Artinya manusia itu diciptakan tidak hanya sekedar untuk menikmati kenikmatan di bumi, tetapi manusia diciptakan untuk mengatur dan menjaga dan bertanggung jawab juga di bumi. Artinya kita harus menjaga, mengatur atau menjaga tanggung jawab kita sebagai manusia gitu. Karena banyak manusia itu sebagai diciptakan oleh Allah sebagai khalifah itu hanya menikmati bumi yang diciptakan oleh Allah. Artinya mereka tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai manusia atau sebagai ciptaan Allah. Manusia juga diberi akal, diberi kebebasan berada di bumi, tapi itu tidak mutlak kebebasan itu. Semua yang kita kerjakan di bumi ini itu akan dipertanggungjawabkan, entah sesama manusia, alam, dan lebih-lebih kita semua kepada Allah itu akan dipertanggungjawabkan nanti. Oleh karenanya kenapa kita diciptakan di bumi? Ya karena kita untuk menjaga, mengatur dan bertanggung jawab atas apa-apa yang ada di alam ini, seperti itu. Intinya kita manusia sebagai khalifah itu harus menjaga tanggung jawab kita sebagai manusia gitu, untuk menjaga alam, ekosistem bumi dan lain-lain. Karena itu akan dipertanggungjawabkan semuanya, Mas. Ya kalau kita berbuat buruk, ya akan dipertanggungjawabkan. Kalau kita berbuat baik, itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dari jawaban Mas Wahid semuanya ini mudah kita pahami. Ini tidak luput dari pengalamannya Mas Wahid selama mondok selama 6 tahun sampai 7 tahun ya. Ya mungkin sudah lebih. Karena sekarang saya sudah semester berapa ya? Terlima. Iya. Kira-kira sudah 8 tahun. Mungkin ini saja hasil dari wawancara saya ke Mas Wahid. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih ya Mas Wahid. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.